Perkenalkan, nama saya Herman. Saya akan menjelaskan soal S2 1B. Ayat jurnal ke dalam akun T dan Raja Saldo. Rama Saputra, seorang arsitek, membuka sebuah kantor pada 1 April 2016. Sepanjang bulan berjalan, dia menyelesaikan transaksi berikut yang berkaitan dengan praktik profesionalnya. Pada bagian A, memindahkan kas dari rekening pribadi ke rekening bank yang digunakan untuk usahanya sebesar 18 juta. Yang bagian B, membeli kendaraan bekas harga 19.500.000 dengan membayar 2.500.000 tunai dan memberikan wesel bayar untuk sisanya. Bagian C, membayar sewa kantor dan ruang kerja bulan April sebesar Rp3.150.000. Bagian D, membeli perlengkapan secara tunai sebesar Rp41.450.000. Bagian E, membeli peralatan kantor dan komputer secara kredit sebesar Rp6.500.000. Bagian F, membayar kas untuk asuransi tahunan atas kendaraan dan peralatan sebesar Rp2.400.000 di kolom debit. Bagian G, menerima kas dari klien untuk rancangan yang dihasilkan sebesar Rp12 juta. Bagian H, membayar utang pada kreditur sebesar Rp1.800.000. Rp375.000. Bagian C, menerima tagihan untuk jasa pembuatan cetak biru yang jatuh tempo pada di bulan Mei sebesar Rp2.500.000. Bagian K, mencatat pendapatan atas rancangan yang dihasilkan. Pembayaran akan diterima di bulan Mei sebesar Rp15.650.000. Bagian I, membayar gaji asisten termasuk beban gaji sebesar Rp2.800.000. Bagian M, membayar kas untuk beban lain-lain sebesar Rp200.000. Bagian N, membayar cicilan wesel bayar yang telah jatuh tempo sebesar Rp300.000. Dan yang terakhir, membayar bahan bakar, oli, dan perbaikan kendaraan untuk bulan April sebesar Rp550.000. Kita akan melakukan penjumlahan dan jumlah yang didapat sebesar Rp87.175.000.
Mohon penjelasan. Hasil yang kita dapat sebesar 87.175.000 rupiah. Hasilnya balance. Lanjut ke akun T. Pada bagian kolom A terdapat pada di debit 18 juta rupiah. Kolom B di kredit sebesar 2.500.000 rupiah. Bagian C di kolom kredit sebesar 3.150.000 rupiah. Bagian D di kolom kredit sebesar 1.450.000 rupiah. Bagian F di kolom kredit sebesar 2.400.000 rupiah. 400.000 rupiah. Di kolom G sebesar 12 juta rupiah. Bagian H sebesar 1.800.000 rupiah. Pada bagian I sebesar 375.000 rupiah pada kolom kredit. Bagian L sebesar 2.800.000 rupiah pada kolom kredit. Bagian M sebesar 200.000 rupiah. Bagian N sebesar 300.000 rupiah. Dan bagian O sebesar 550.000 rupiah. Dan kita lakukan penjumlahan terhadap debit, kita dapatkan hasil 30 juta rupiah. Juga di kolom kredit lakukan penjumlahan dan hasilnya 15.525.000 rupiah. Kita akan lakukan pengurangan terhadap debit dan kredit. 30 juta dikurang 15.525.000 rupiah. Hasilnya kita akan lakukan pengurangan terhadap debit dan kredit. Di kolom kredit debit salah di kolom debit. Kita masuk di akun T di utang usaha. Bagian K itu di kolom debit 15.650.000 rupiah. Masuk di akun T perlengkapan. Bagian D sebesar 1.450.000 rupiah. Selanjutnya yang di asuransi pada kolom F sebesar 2.400.000. Di bagian kendaraan sebesar 19.500.000. Akun T peralatan 6.500.000 rupiah.
E. Lanjut ke akun C wesel bayar. Di kolom B sebanyak 17 juta rupiah. Dan di kolom M di debit sebesar 300.000 rupiah. Kita lakukan pengurangan kredit dan debit 17 juta rupiah dikurang 300.000 rupiah, kita mendapatkan hasil 16.700.000 rupiah. Kita masuk ke utang usaha bagian E, kolom kredit sebesar 6.500.000 rupiah. Bagian H di kolom debit sebesar 1.800.000. Bagian J sebesar 2.500.000. Akan lakukan penjumlahan dan hasilnya 9 juta di kolom kredit, dikurang dengan pada kolom debit nya 200. Masuk di akun T modal pada kolom kredit A sebesar 18 juta. Masuk di akun pendapatan sebesar 12 juta rupiah. Di akun kredit dan bagian K sebesar 15.650.000 rupiah. Dan dilakukan penjumlahan, hasil yang didapatnya yaitu 27.650.000 rupiah. Beban sewa pada bagian C terdapat di kolom debit sebesar 3.150.000 rupiah. 3.150.000 rupiah. Kita masuk di beban gaji sebesar 2.800.000 rupiah di kolom debit. Kita masuk di beban kendaraan sebesar 550.000 rupiah di kolom debit. Beban cetak biru sebesar 2.500.000 rupiah di kolom debit. Dan yang terakhir beban lain-lain pada kolom debit sebesar 375.000 rupiah dan 200.000 rupiah. Kita akan lakukan penjumlahan dan hasil yang didapat sebesar 575.000 rupiah. Kita masuk pada neraca saldo. Kita masukkan kas sebesar 14.475.000 rupiah. Piutang sebesar 15.650.000 rupiah. Perlengkapan sebesar 1.450.000 rupiah. Asuransi dibayar di muka sebesar 2.400.000 rupiah. Untuk kendaraan berada di kolom debit juga
sebesar 19.500.000. Peralatan sebesar 6.500.000. Kita masuk di kolom kredit. Ada wesel bayar sebesar 16.700.000. Sebesar 7.200.000. Modal sebesar 18 juta. Dan pendapatan sebesar 27.650.000 rupiah. Masuk di dalam kolom kredit. Kembali ke kolom debit. Beban sewa 3.150.000 rupiah. Beban gaji sebesar 2.800.000 rupiah. Beban cetak biru sejumlah 2.500.000 rupiah. Beban kendaraan sebesar 550.000 rupiah. Dan beban lain-lain sebesar 575.000 rupiah. Kita akan lakukan penjumlahan pada kolom debit. Dan hasil yang kita dapat ialah 69.550.000 rupiah. Selanjutnya di kolom kredit. Sebesar kita juga dapat 69.550.000 rupiah. Jadi hasilnya balance. Jadi yang terakhir kita masuk ke laporan laba rugi. Kita masukkan pendapatan pada kolom kredit 27.650.000 rupiah. Selanjutnya pada kolom beban sewa sebesar 3.150.000 rupiah pada kolom debit. Beban gaji sebesar 2.800.000. Beban cetak biru sebesar 2.500.000. Beban kendaraan sebesar 550.000 rupiah. Beban lain-lain 575.000 rupiah. Kita lakukan penjumlahan pada kolom debit. Kita dapat hasil 9.575.000 rupiah. Kita akan lakukan pengurangan 27.650.000 rupiah dikurang 9.575.000 rupiah. Dan dapat hasil 18.075.000 rupiah. Sekian pembahasan tugas dari saya. Terima kasih.